Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan di sebuah pertemuan yang mulia. Meskipun tidak ada yang menampung kita saat ini kecuali dunia maya, bukan berarti pertemuan kita tidak nyata. Pertemuan di jalan Allah Ta'ala itu yang dibutuhkan tempatnya adalah hati, ya, yang dibutuhkan adalah hati. Insya Allah kalau hatinya sudah bersatu, maka di situ turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini betul-betul bisa mendatangkan rahmat khususnya untuk diri kita pribadi dan teruntuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW, khususnya untuk bangsa yang kita cintai. Berpikir positif di segala kondisi, berpikir positif di segala situasi. Hal yang mudah, tapi tidak mudah dilakukan. Hidup ini kan pilihannya ada dua, pilih enak atau pilih nggak enak. Pilih enak atau pilih nggak enak. Seharusnya dalam kondisi apapun, ya kita pilih yang enak. Ya kita pilih yang enak. Milih yang enak itulah yang merupakan wujud daripada berpikir positif, berpikir yang baik, berpikir yang enak-enak. Bagaimana implementasinya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Dalam Al-Quran sudah sangat banyak contoh bagaimana manusia harus berpikir positif di kondisi yang sesulit apapun. Ya, kondisi sesulit apapun, menghadapi tantangan model apapun. Saya akan ambilkan beberapa contoh insya Allah untuk kajian pada siang hari ini. Mudah-mudahan berkah untuk yang berbicara dan untuk yang mendengarkan serta melihat dimanapun dan kapanpun. Yang pertama, contoh yang paling ekstrim, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah dibelenggu, diikat, kemudian api sudah dibakar. Dan perlu dijelaskan, apinya bukan sembarang api. Api itu dibuat oleh Namrud bersama rakyatnya dengan mengumpulkan kayu bakar yang prosesnya dalam tafsir disebutkan kurang lebih 1 bulan. Kemudian tempat lapangan untuk menampung kayu bakar itu pun dibuat sedemikian rupa seperti tungku. Tanahnya digali, kayu bakarnya dikumpulkan, ditumpuk di situ, kemudian api dinyalakan. Hasilnya panasnya maksimal, sehingga mampu membakar burung yang terbang jarak 1 mil, 1,5 kilo di atas api tersebut. Burungnya akan terpanggang hidup-hidup. Nah, bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa, ya, diikat, akan dilemparkan dalam kobaran api yang luar biasa tersebut. Nalar manusia akan mengatakan nggak mungkin selamat, nggak mungkin menang melawan kondisi yang seperti ini. Sendiri terbelenggu. Tapi subhanallah, datanglah bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantuan itu lewat makhluk-makhluk Allah yang berdatangan, baik itu malaikat sampai pun kata, semuanya menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam pada puncak cinta yang luar biasa, sehingga Nabi Ibrahim mengatakan ilmuhu bihali kafani ansuali. Allah tahu keadaanku, biar Allah sendiri yang langsung ngurus aku nanti. Biar Allah yang langsung ngurus aku. Ini jangan dicontoh loh ya. Ini tingkat cinta yang tinggi. Kita biar Allah yang ngurus kita, tapi kalau kesah terus. Nabi Ibrahim datangi malaikat Jibril alaihissalam. Saya akan tolong kamu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Allah maha mengerti kondisi saya, biar Allah yang ngurus saya. Ya udah kalau begitu kamu minta sama Allah. Ya itu karena Allah tahu saya nggak minta sama Allah. Ini yang boleh ngomong gini, yang memang kelasnya kelas Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita ini kelas orang-orang yang banyak keluh kesah nih ya minta.
Ya, nunjukkan kebutuhan yang luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam kelasnya kelas manja, jatuh cinta berat pada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya apa? Beliau berpikir positif, ya, akan ada pertolongan langsung dari Allah taala. Allah akan menyelamatkan dengan caranya Allah, yang saat itu tidak ada satu makhluk Allah pun, bahkan malaikat Jibril alaihissalam, ya, tidak pernah berpikir bahwasannya api itu akan menjadi penyelamat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sejak malaikat Jibril itu diciptakan, melihat api itu selalu membakar. Api itu membakar. Ya, api itu sifatnya membakar, nggak berubah. Tetapi hari itu Allah Subhanahu wa taala merubah. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, kata Allah taala. Jadi Allah langsung bicara kepada sumber masalahnya. Masalahnya di mana? Kayu bakarnya? Bukan. Masalahnya di mana saat itu? Namrudnya? Bukan. Ini masalah yang paling urgent saat itu adalah api ini akan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka nggak perlu dicarikan pemadam kebakaran, nggak perlu dicarikan tim untuk memadamkan, tapi langsung apinya diajak bicara oleh Allah Taala, diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin. Nomor satu itu dulu. Api kamu dingin. Ya, tapi wasalama, yang menyelamatkan, bukan sembarang dingin, bukan dingin yang membunuh, bukan dingin yang menyebabkan sakit. Bardaw wasalaman, dingin dan menyelamatkan, khusus untuk Ibrahim. Kayu kamu tetap membakar, burung terbang 1,5 mil tetap kamu bakar. Ibrahim alaihissalam, kamu harus jadikan dirimu khusus untuk Nabi Ibrahim, dingin dan menyelamatkan. Bagaimana api itu dalam satu kejadian menyentuh tubuh Nabi Ibrahim menjadi dingin dan menyelamatkan, menyentuh kayu di sekitarnya, membakar dan menghancurkan. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, kita nggak bahas masalah kuasanya Allah, tapi kita bahas bagaimana pola pikir Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu optimis, berpikir positif di kondisi yang seberat itu. Kemudian kita beralih pada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika dihadapkan kejaran Fir'aun dan bala tentaranya yang luar biasa. Dan di hadapannya ada laut yang ganas, yang ombaknya dahsyat. Dan di sekitarnya ada kaumnya yang protes. Ya, kaumnya yang resah. Kaumnya yang gelisah. Bagaimana ini? Di sana ada laut. Di sana ada Fir'aun dan bala tentaranya. Nasib kita bagaimana? Hei Musa, bagaimana? Nabi Musa alaihissalam dengan santai mengatakan, Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla, gak mungkin kita akan celaka. Gak mungkin Fir'aun mampu mencelakai kita. Gak mungkin laut mampu menenggelamkan kita. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena Allah bersamaku sayahdin. Nanti Allah akan beri aku petunjuk. Saat ngomong begitu Nabi Musa gak punya solusi. Tapi punya keyakinan. Punya pikiran yang positif, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Pasti Allah akan berikan solusi. Hasilnya Allah berikan solusi yang di luar nalar. Seperti api tadi di luar nalar, maka solusinya juga di luar nalar. Apa ini? Masalahnya kalau lewat terus ada laut. Kapal nggak punya. Ini orang-orang nggak ahli renang, hidupnya di padang Sahara, nggak pernah belajar berenang. Ya. Senjata nggak ada, mau ngelawan Fir'aun dan bala tentara, ini konyol. Nggak punya apa-apa ini. Mau terjun ke laut, juga sama konyol. Terus bagaimana? Allah Ta'ala jadikan lautnya itu jalan keluar. Allah Ta'ala jadikan lautnya itu solusi. Caranya bagaimana? Hei Musa, pukulkan tongkatmu itu ke laut. Kayu, biasa. Tapi di tangan orang yang beriman pada Allah Ta'ala, maka Allah perintahkan kepada laut ketika kena pukulan kayu, wahai laut, membelahlah engkau menjadi 2 bagian. Subhanallah, begitu kena pukulan kayu, maka laut itu membelah menjadi tebing yang luar biasa. Nabi Musa dan kaumnya melewati tebing air laut yang luar biasa tanpa rasa takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah turunkan kepada mereka rasa tenang, nyaman, berjalan. Padahal ini gemuruh air luar biasa, dibendung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan melewati sampai ke tepian. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya menyusul, Allah kemudian tenggelamkan laut itu kembali seperti semula, sehingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Lagi-lagi, berpikir positif, di saat yang mustahil mendapatkan solusi, itu dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam.
Kemudian kita melihat Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam yang udah dikasih tahu bahwasannya Nabi Yusuf alaihissalam sudah dibunuh oleh serigala, diterkam oleh serigala. Ini darahnya, ini pakaiannya. Nabi Yakub mengatakan, nanti ya putraku akan dikembalikan semua kepadaku. Selalu yakin kalau Nabi Yusuf masih hidup. Jasadnya nggak ada, aku nggak ketemukan jasadnya. Berpikir positif, Nabi Yusuf masih hidup. Tentunya dilandasi dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya apa? Hasilnya betul dipertemukan dengan putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan sudah menjadi seorang Perdana Menteri terpercaya di kerajaan Mesir yang punya kedudukan tinggi dan dicintai oleh masyarakat Mesir. Orang tuanya pun dimuliakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Keluarganya pun dimuliakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah perjalanan panjang yang dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, masuk ke penjara, akhirnya menjadi seorang yang luar biasa. Lagi-lagi Nabi Yusuf berpikir positif, ayahnya berpikir positif. Kemudian kalau kita lihat kepada Nabi Ismail alaihissalam beserta ibunya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bersama keluarganya. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya untuk memindahkan istri dan anaknya ini ke suatu dataran rendah yang nggak ada manusia ataupun binatang yang hidup di sana, yang panasnya tinggi, nggak ada air, yang adanya cuma padang pasir dan gunung bebatuan. Maka saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya dengan pikiran positif yang luar biasa, sementara sang istri yang ditinggal pun pikirannya positifnya luar biasa, mengatakan pada suaminya, kalau Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di sini, maka pulanglah dengan tenang, dengan nyaman, lanjutkan perjalananmu. Maka suaminya pulang ke istri yang lain, ya. Sementara istrinya bersama anak di padang Sahara yang mematikan saat itu, Nabi Ibrahim pun naik ke atas gunung, kemudian melihat ke arah istri dan anaknya, angkat tangan dengan doa yang diabadikan dalam Al-Quran, doa yang tidak logis, ya, doa yang nggak masuk akal. Karena doa itu tak membutuhkan akal, doa itu membutuhkan iman. Dan kalau udah bicara tentang iman, maka semua perbuatan Allah itu melampaui logika manusia manapun, melampaui logika siapapun. Karena Allah berbuat dengan kehendaknya, dengan kemahamampuannya, dengan kemahabisaannya, bukan dengan asbab yang ada pada kita. Nabi Ibrahim mengerti itu, maka berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku letakkan sebagian daripada anak keturunanku di suatu lembah yang tidak punya tanaman, nggak punya kehidupan di situ, ghairi dzara'in, nggak ada tanaman di sana. Ya Allah, agar mereka menjadi orang-orang nanti yang mendirikan sholat. Mereka nanti akan, tolong kirimkan kepada mereka buah-buahan dari segala penjuru, kirimkan kepada mereka manusia dari segala penjuru. Subhanallah, sudah tahu tempat ini tempat yang gersang, nggak ada kehidupan, tapi mengatakan liyuqimus shalah, agar nanti muncul manusia-manusia yang mendirikan sholat dari anak keturunan gue ini. Nabi Ibrahim meyakini Nabi Ismail nanti akan berkeluarga. Nabi Ismail akan punya anak. Nabi Ismail akan punya cucu. Sampai akhirnya punya cucu namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah husnudzan, prasangka baik, positive thinking yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga bisa menghasilkan kehidupan di kota Mekah yang tadinya padang Sahara sampai menjadi kota yang luar biasa. Begitu pula istri Nabi Ibrahim, ibu Nabi Ismail alaihi wassalam. Ya, bagaimana ketika ditinggal oleh suaminya, kemudian berdua dengan anaknya. Saat itu sang anak menangis karena bekal telah habis, air yang diminum nggak ada, makanan nggak ada. Bayi yang usianya baru 2 tahun ini menangis, kurang lebih 2 tahun menangis sejadi-jadinya. Maka sang ibu pun tidak berpikir negatif, berpikir positif. Cari tempat yang tinggi, dan tempat yang tinggi adalah Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Kenapa cari tempat yang tinggi? Untuk melihat sekitar, ada nggak manusia yang bisa dimintai pertolongan. Siapa tahu ada musafir yang lewat, yang bisa dimintai pertolongan. Maka lari ke Bukit Sofa. Lihat di sekitar nggak ada, pindah ke Bukit Marwah. Lihat sekitar nggak ada, lari ke Sofa lagi. Berulang kali Sofa dan Marwah dengan positive thinking, Allah akan memberikan solusi untuk masalah saya ini. Subhanallah, karena minta solusinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka Allah berikan solusi itu di kaki bayi Ismail alaihissalam yang menjejak-jejakkan kaki ke bumi, tiba-tiba memuncrat air yang keras, yang luar biasa, yang akhirnya menjadi air Zam-Zam. Hingga hari ini dan sampai hari kiamat, air itu akan menjadi sumber kehidupan umat manusia. Ini karena positive thinking dari ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian kita lihat Nabi Ismail alaihissalam ketika akan disembelih, ya, perintah menyembelih Nabi Ismail alaihissalam dengan santai dan positive thinking mengatakan kepada ayahnya kondisi yang seperti itu, ya batif al matu'mar, wahai ayahku, lakukan yang diperintahkan kepadamu. Satajidu ini insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar menghadapi masalah ini. Apa yang terjadi? Allah Ta'ala jadikan leher Nabi Ismail tidak bisa disentuh oleh pisau, ya. Pisau yang tajam nggak bisa menyentuh leher Nabi Ismail. Leher itu menjadi seperti baja yang luar biasa. Kemudian Allah katakan pada Nabi Ibrahim alaihissalam, engkau telah melaksanakan arti mimpimu, maka sekarang kami datangkan domba dari surga sebagai ganti untuk Nabi Ismail alaihissalam. Maka saat itulah diganti domba yang disembelih. Nabi Ismail pun selamat. Karena positive thinking dari ayah, positive thinking dari anak menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ikhwani rahimakumullah. Kalau kita dihadapi satu masalah, kemudian kita itu menyerah dengan masalah, berarti kita seperti manusia yang nggak punya Tuhan. Manusia nggak punya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menyerah menghadapi kehidupan model apapun dan model bagaimanapun. Karena yang menguasai hidup ini bukan makhluk. Yang menguasai hidup ini bukan ciptaan. Tapi hidup ini dikuasai oleh yang maha mencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah makhluk Allah dan semuanya adalah ciptaan Allah Ta'ala. Maka apapun kondisinya, apapun masalahnya, kita berpikir positif, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar. Bagaimana caranya? Allah telah menjelaskan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa pada Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Allah akan selalu memberikan solusi. Allah akan selalu memberikan jalan keluar. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Bahkan Allah menambahin, bukan cuma solusi jalan keluar, dan Allah akan senantiasa selalu terus-menerus memberikan rezeki dari arah yang nggak pernah dia nalar, dari arah yang nggak pernah bisa dia perhitungkan, dari arah yang nggak pernah dia sangka. Rezeki Allah sifatnya surprise untuk dia, kejutan yang menyenangkan untuknya. Karena apa? Karena takwa pada Allah Ta'ala, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itulah cara agar kita bisa berpikir positif. Ya, berpikir positif artinya apapun masalahnya, kita jadikan takwa sebagai kendaraan. Takwa sebagai sumber solusi dari langit. Takwa sebagai sumber pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sayangnya, saat ada masalah, justru kita mengandalkan yang namanya makhluk. Dan kita lupa pada Sang Khalik, yaitu Allah Ta'ala. Kita jauh dari yang namanya ketaatan. Kita justru larut dalam keluh kesah, dalam hal-hal yang enggak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ini sekarang kita dalam hidup. Dalam hidup tuh kondisinya apapun kan pilihannya selalu ada pilihan enak. Contoh, dipecat dari kantor. Ngapain mikir hidupku berantakan? Kan bisa mikir, wah, saya mau dikasih lapangan pekerjaan yang lebih bagus. Allah akan beri saya cara kerja yang lebih enak, yang lebih nyaman. Allah akan jadikan rezeki saya lebih banyak. Karena di kantor ini kelihatannya nggak cukup untuk gaji saya ini. Nggak mampu gaji saya lebih besar nih. Saya akan dikasih gaji yang lebih besar. Caranya gimana? Wallahu a'lam. Allah yang tahu. Yang penting saya mau usaha, saya mau tingkatkan takwa saya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Berpikir yang positif. Apapun itu bisa dilakukan kok. Tapi kenapa kok kita nggak mau mikir yang positif? Mikirnya nggak enak. Padahal pikiranmu adalah doamu. Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bima syaa. Kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung apa yang difikirkan hambaku, prasangka hambaku. Karena itu terserah dia mau nyangka apa tentang aku. Dia mau berpikir apa tentang aku. Jadi kalau kita mikirnya jelek, ya dapatnya jelek. Kalau mikirnya bagus, ya insya Allah dapatnya bagus. Nah, modal mikir aja kok takut. Seperti ada orang nggak punya duit, nganggur. Saya nanya sama orang tersebut, Mas, mau nggak beli rumah yang mewah? Jawabannya, mau beli beras aja nggak bisa kok, Bib. Ngapain mikir beli rumah yang mewah? Ini salah. Kenapa? Karena dia telah membatasi kemampuan Allah memberikan rezeki
dengan kemampuan usahanya. Saya nggak mampu usaha, jadi Allah nggak bisa ngasih saya rezeki. Masya Allah. Jadi Tuhannya usaha ya. Tuhannya usaha, bukan Allah Ta'ala. Seharusnya bagaimana? Sadar dengan kenyataan, memang nggak punya uang, memang nggak punya kerjaan, lagi nganggur. Tapi kalau ada tawaran, Mas, mau nggak punya rumah yang mewah? Jawab saja, mau, insya Allah, doakan. Ya, semoga Allah kasih saya kemampuan, Allah beri saya kemudahan. Tidak ada yang mustahil. Tapi kenapa mikir yang positif aja berat? Karena tauhidnya lemah. Karena yakinnya sama Allah lemah. Ma'rifatullahnya lemah. Gak paham siapa Tuhannya. Gak paham siapa Allahnya. Gak paham bagaimana kemampuan Tuhannya. Dan gak paham kalau dirinya gak mampu apa-apa. Dan yang lain juga gak mampu. Yang mampu hanya satu. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah SAW. Karena itu dikatakan dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Katakan, hanya Allah yang Maha Esa. Katakan bahwasanya hanya Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Gak ada yang lain. Hanya Allah, dan hanya Allah. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ini beberapa yang sudah saya paparkan ini insya Allah menjadi masukan yang manfaat buat saya khususnya dan pemirsa dimanapun Anda berada. Jazakumullah khairan. Saya minta maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan berkah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.